Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon puluhan juta, dan nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang memulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada mobil Geely iX5 yang merupakan mobil keluaran dari Geely yang sudah masuk ke Indonesia. Ini adalah mobil SUV compact yang menurut kita juga sangat bagus. Kita juga sempat nyobain juga waktu barunya. Dan itu juga tarikannya sangat enak, nyaman gitu ya. Dan fitur-fiturnya juga canggih. Dan ngomongin Geely sendiri, ini adalah brand yang cukup besar juga di pasaran global, di mana dia menaungi beberapa merek brand mobil. Di antaranya ada Zeekr, ada Lotus, bahkan brand Volvo juga di bawah dari naungan Geely juga. Artinya, brand Geely ini bukan brand yang termasuk kecil gitu ya, tapi cukup besar, perusahaan yang mungkin bergerak di bidang otomotif yang seharusnya sudah cukup sangat dewasa. Nah, kira-kira Geely iX5 yang hadir di Indonesia ini, apakah dia setara juga dengan mobil-mobil Eropa seperti saudaranya si Volvo juga? Nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Geely, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal, saya Fea Geely dari Andalan Kemang. Buat Bapak Ibu yang ada kebutuhan untuk membeli mobil Geely yang baru, bisa hubungi langsung dengan saya Fea di 081297903868. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung di showroom kami, Bapak Ibu bisa datang ke showroom Geely Andalan Kemang yang beralamat di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan, samping Lobby Avenue. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Geely barunya, Fea sudah menyiapkan promo-promo yang menarik untuk Bapak Ibu. Contohnya, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon puluhan juta, dan nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada DP ringan. Untuk Geely iX5 ini, Bapak Ibu bisa memiliki dengan DP mulai dari 20 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-5 tahun. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan tahun depan. Setelah Bapak Ibu pakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan mobil Geely terbaru, bisa hubungin Fea. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan yang ketujuh, setiap pembelian mobil Geely melalui Fea, Bapak Ibu akan mendapatkan paket internet 2 GB dan voucher belanja atau e-money secara langsung tanpa diundi. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian Geely iX5, Bapak Ibu akan mendapatkan garansi seumur hidup untuk baterai EV-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa hubungin Fea. Nanti Fea siapkan mobil test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak ada waktu untuk test drive di dealer kami, jangan khawatir. Fea akan datang ke rumah ataupun ke kantor untuk membawa unit test drive-nya. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Geely iX5, jangan lupa hubungin Fea ya. Ingat Geely, ingat Fea.
Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Via dari Geely Kemang Village. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Geely nanti bisa langsung hubungin Kak Via. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Seperti apa spek dan fitur-fitur dari Geely iX5 2025 yang akan kita refresh lagi gitu ya. Kita lihat di sini dari tampilan depannya, karena memang dia merupakan mobil EV, jadi memang tidak ada grill terbukanya gitu ya. Jadi benar-benar tertutup secara full. Kemudian ada logo Geely-nya yang modelnya ada kotak-kotak atau metrik, ada 6 warna chrome. Di bawahnya ada kamera depan karena sudah ada kamera 360. Baru di bagian bawahnya dia masih ada ruang terbuka ya, atau kisi-kisi yang di finishing warna hitam doff, tapi di bawah dan sekitarnya warna hitam glossy. Lalu dimensi untuk Geely iX5 ini, dia memiliki panjang di 4615 mm, lebar di 1901 mm, dan tinggi di 1670 mm, dan wheelbase-nya di 2750 mm. Jadi ngomongin Geely iX5 ini adalah mobil yang menurut kita cukup menarik ya, karena dia nggak terlalu besar, tapi juga nggak kekecilan, alias ini mobil yang cukup profesional untuk dipakai di perjalanan sehari-hari tentunya ya. Dan kita lihat di sini, di atas kacanya dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS, bahkan dia memiliki 13 ADAS. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control dan Intelligent Cruise Control. Jadi pada saat teman-teman aktifkan cruise controlnya, ketika ada kendaraan yang lebih lambat, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Ketika kendaraan di depannya nanti kosong ataupun dia melaju lebih cepat, dia juga bisa narik gas secara otomatis. Selain itu juga ada Lane Keeping Assist dan Emergency Lane Keeping Assist yang bisa memandu kita untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan memberikan peringatan, bahkan intervensi setirnya secara otomatis untuk mengembalikan ke jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Change Assist. Jadi teman-teman bisa tinggal tarik tuas dari lampu sennya aja, maka mobil akan berpindah secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Detection yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan atau objek-objek di area blind spot, serta dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert dan Rear Cross Traffic Braking yang akan memberikan peringatan juga ketika kita mau mundur ternyata ada objek yang melintas di belakang, bahkan bisa melakukan pengereman otomatis kalau dirasa jaraknya sudah cukup bahaya. Selain itu juga dilengkapi dengan Automatic Emergency Braking. Jadi pada saat mobil ini mendekati objek di depan, dia juga bisa melakukan pengereman otomatis. Dan dilengkapi juga dengan Door Open Warning. Jadi pada saat mau buka pintunya, ternyata dirasa bahaya ada mobil yang melintas di kanan kirinya, dia juga akan memberikan peringatan. Jadi tentunya dengan ADAS yang ada di Geely iX5 ini, kalau teman-teman pakai sehari-hari juga tentunya akan lebih aman ya dibandingkan mobil yang belum ada ADAS. Apalagi ADAS-nya fiturnya cukup banyak ya, sampai 13 ADAS. Dan kita lihat dari desain lampu-lampunya ini juga kelihatan maskulin ya. Lampunya ini dia sudah LED proyektor untuk lampu utamanya, lampu sennya juga sudah LED, lampu senjanya LED, bahkan untuk Geely iX5 ini dia juga masih ada lampu DRL ya di bagian bawahnya ini, jadi menambah kesan yang sporty juga. Dan dia juga ada corner sensor depan ya, jadi ada 2 sensor yang akan mendeteksi kalau teman-teman lagi parkir maju di tempat yang sempit atau mungkin di kemacetan. Kita lihat desain fasad depan dari Geely iX5 ini memang tampak kelihatan mobil SUV compact yang kelihatan maskulin, energik, dan modern. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Geely iX5 ini, dia dibekali dengan mesin EV yang memiliki kapasitas baterai sampai 60,22 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 490 km. Memiliki tenaga di 160 kW dan torsi di 320 Nm, serta memiliki akselerasi dari 0 sampai 100 km pertamanya itu hanya butuh waktu sekitar 6,1 detik aja. Jadi teman-teman yang suka mungkin dengan mobil yang powerful, ini salah satu pilihan juga, apalagi dia juga dibekali dengan penggerak roda depan yang tentunya mobil ini juga akan nyaman ya. Tentunya mungkin akan mirip-mirip dengan saudaranya sendiri si Volvo ya, karena dia memang satu grup sehingga punya kenyamanan yang tentunya akan ya kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R18 cukup besar, desainnya juga stylish, two-tone polish dengan profil ban di 225/55. Sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan restart assist. Lalu di bagian atas rodanya ini juga ada over fender ya untuk depan belakang. Dan dia juga ada set skirt juga di bagian bawah dari pintu-pintunya. Lalu di bagian atas roda depannya dia ada port chargernya ya.
Menariknya di sini sudah ada pilihan AC dan DC ya. Jadi teman-teman kalau ngisi dari 20 sampai 80%, ini nggak butuh waktu lama kalau pakai DC fast chargingnya, karena hanya butuh waktu sekitar 30 menitan aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman bawa keluar kota, misalkan lagi istirahat sambil ngecas, tentunya nggak nunggu lama juga, tinggal makan, tinggal sholat, dia sudah hampir terisi full juga. Oke, kita tutup. Dan kita lihat di sini juga untuk spionnya kelihatan modern, cover di atasnya di finishing warna body, di bawahnya warna hitam glossy. Menariknya juga ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan tentunya sudah auto folding ya, jadi connect dengan remote-nya saat pintunya terbuka akan membuka otomatis. Juga dia ada kamera samping ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu di atas kaca sampingnya ini ada list warna chrome yang seolah-olah menyambung sampai bawahnya juga, jadi melingkar, sehingga menambah kesan elegan juga dari sampingnya. Lalu di atasnya lagi juga dilengkapi dengan dua roof rail ya, yang akan menambah kesan sporty dan maco. Dan untuk handle pintunya ini juga cukup menarik. Jadi modelnya frameless kayak gini, saat terbuka dia akan keluar seperti ini ya, tapi saat dikunci nanti dia akan rata dengan bodinya. Jadi ini juga menambah kesan modern dari mobil ini. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya ya. Jadi pengereman di roda belakangnya pun sudah pakai rem yang cakram. Jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan eksterior samping dari Geely iX5 2025 ini memang kelihatan SUV yang maskulin, modern, dan kelihatan dinamis. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi juga dengan roof spoiler yang kelihatan sporty juga ya. Warna bodi di atas, di dalamnya warna hitam glossy. Lengkap dengan head mount stop lamp di bagian tengahnya yang sudah LED. Kacanya pun sudah pakai kaca yang anti embun untuk belakangnya. Lengkap dengan wiper belakang juga. Lalu untuk lampu malamnya, ini salah satu yang saya suka ya, karena memang lampunya itu kelihatan elegan dan kelihatan sporty, sudah LED menyambung dari kanan ke kiri untuk lampu malamnya, lampu remnya LED, bahkan untuk lampu sen dan mundurnya, dia juga sudah LED semuanya. Lalu ada emblem Geely iX5 ya, warna chrome di bagian kanan, dan di bawah dia juga ada dua lampu reflektor di kanan kiri untuk menambah keamanan juga. Kemudian di bumper tengahnya ada kamera belakang juga, apalagi kameranya sudah 360. Serta dilengkapi juga dengan 3 parkir sensor ya di bagian bumper bawahnya ini, sehingga keamanannya cukup banyak juga. Selain ada kamera, tetap ada sensor belakang juga. Dari bumper bawahnya ini juga kelihatannya dia simple tapi kelihatan sporty dengan ornamen-ornamen warna hitam doff berpadu dengan warna-warna chrome di bagian kanan kirinya ya. Dan kita lihat tampak dari eksterior belakangnya ini juga kelihatan gagah, nuansanya itu modern dan kelihatan maskulin. Salah satu teknologi yang canggih dari Geely adalah kuncinya juga ya, dimana kalau kita tinggal seperti ini, mobilnya langsung terkunci otomatis. Dan kalau kita ngedekat tanpa saya ngeluarin kunci ya, langsung terbuka otomatis, termasuk spionnya membuka, handle pintunya membuka juga gitu ya, karena sudah auto folding juga untuk spionnya. Dan kita lihatin kuncinya langsung, kuncinya modelnya seperti ini, keyless atau smart key, ada tombol lock dan unlock. Dan ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya juga. Ini benar-benar sudah canggih banget. Jadi teman-teman kalau mau ngunci, mau masuk, nggak perlu ngeluarin kunci juga gitu ya. Karena kita ngedekat aja sudah dibukain. Dan salah satu teknologi yang canggih lagi, saat kita buka pintunya seperti ini ya, maka teknologi di dalamnya, kelistrikannya semuanya langsung hidup semuanya ya. Jadi teman-teman nggak perlu hidupin secara manual ya. Ini salah satu fitur canggih juga dari Geely yang tentunya mungkin masih jarang di mobil-mobil yang lain juga. Untuk rodin depannya ini juga menarik ya, karena dia juga sudah soft touch di bagian atas, jadi bukan plastik keras, jadi ini empuk gitu ya. Termasuk di armrestnya juga sudah dilapis kulit, ada listrik warna chrome-nya, tombol-tombol power window-nya semuanya sudah all auto ya, sampai di jendela-jendela belakangnya ada pengaturan spionnya juga termasuk untuk melipat, jadi tidak semuanya itu pakai tombol-tombol. Di atas untuk handle pintunya juga sudah di finishing warna chrome, lengkap dengan ornamen-ornamen warna hitam glossy sehingga menambah kesan yang elegan di bagian door trim atasnya ini. Kemudian ada speaker di bagian tengah ini, di bawahnya juga ada speaker lagi utamanya yang cukup besar karena speakernya itu memang banyak banget, 16 speaker dan mereknya juga termasuk premium, dia pakai flame sound ya. Kemudian di bagian sini juga ada cup holder, lalu door pocketnya juga cukup besar juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya memang ala-ala mobil zaman sekarang ya, kelihatan modern, simple tapi kelihatan mewah gitu ya. Di bagian kanan ini dia juga ada Twitter. Ini juga tampilannya kelihatan keren, kekinian gini ya, dengan tulisan logo Flameson. Kemudian juga ini bahan-bahan dashboardnya juga bukan plastik keras gitu ya, ini empuk. Lalu kisi AC-nya juga tampak kelihatan modern juga.
berpadu warna chrome dan warna-warna hitam glossy. Ada lapisan shock tab di bawah juga di sini. Kemudian di paling bawahnya tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya, karena semua Geely E5 itu hanya ada pilihan matic tanpa pilihan manual. Untuk joknya ini juga cukup menarik, dia sudah dilapis kulit full, ada bintik-bintik yang integrate dengan AC juga, bahkan ada logo Geely-nya juga ya, warna silver, modelnya semi bucket jok depannya ini. Bahkan untuk kursi drivernya ini, dia juga ada driver message-nya ya, jadi teman-teman kalau misalkan lagi pengen relax gitu ya, teman-teman bisa aktifkan kursi pijatnya. Dan yang menarik sudah ada airbag juga ya di bagian kanan kirinya ini, karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Selain itu, menariknya lagi pengaturan untuk kursinya juga sudah elektrik ya. Untuk di bagian driver ada pengaturan untuk sandarannya sudah elektrik, maju mundurnya elektrik juga. Bahkan pengaturan ketinggian joknya juga sudah elektrik. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan memory seat. Ada 3 pilihan, baik untuk di bagian driver ataupun penumpang depannya juga sudah ada memory seatnya. Untuk setirnya modelnya 2 spoke dan tentunya sudah dilapis kulit juga ya. Bentuknya simple tapi kelihatan modern. Lalu di bagian tengahnya ada logo Geely juga, modelnya metric ada 6, lalu ada airbagnya juga untuk pengemudi. Kemudian di kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan media audionya atau audio stream suite lengkap dengan voice command. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya juga. Lalu untuk setirnya ini juga bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun dan juga bisa maju mundur secara manual, jadi sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir sebelah kanannya ini dia ada saklar-saklar untuk pindah gigi ya atau transmisinya. Jadi dari mulai mundur teman-teman dorong ke atas, atau kalau drive teman-teman tinggal tarik ke bawah, atau parkir pencet yang di bagian ujungnya. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent lengkap dengan pilihan auto juga, dan untuk menyalakan lampu tembaknya dari sebelah kiri sini juga. Kemudian untuk speedometernya juga dia cukup besar ya, untuk layarnya LCD 10,2 in, jadi tentunya fitur-fiturnya jelas, termasuk kalau teman-teman pakai ADAS juga keterangan-keterangan akan jelas ya. Selain itu juga teman-teman akan dibantu dengan head up display atau HUD ya, cukup besar, dia 13,8 in ya. Ini salah satu fitur yang akan membuat kita lebih fokus dalam berkendara ya, jadi tidak harus lihat ke speedometer, tapi teman-teman bisa lihat juga dari head up display-nya di sini ya. Jelas ya, di sini ada kecepatannya, kemudian juga ada fitur-fitur lainnya. Kalau ADAS-nya diaktifkan juga ada, jadi dia hampir mirroring juga dengan yang ada di speedometer bawahnya juga. Di tengah dilengkapi dengan head unit audio yang cukup besar, sudah floating 15,4 in ya, modelnya slim. Bahkan untuk pengaturan mulai dari lampu-lampu, spionnya itu semuanya pakai head unit audio semua ini ya, karena emang mobilnya minim sekali tombol-tombol. Kemudian di bagian sini juga teman-teman kalau misalkan mau hiburan, dia juga tentunya banyak juga nih ya pilihan-pilihannya, vehicle setting, energy, kemudian juga ada Spotify, relaxation speech. Kemudian kalau teman-teman pengen nampilin kamera 360 juga bisa di sini. Kemudian juga di sini ada untuk maps juga. Lalu untuk koneksi Android Auto, Apple CarPlay tentunya juga ada gitu ya. Bahkan teman-teman di sini bisa ngatur supaya ada kursi pijatnya nih di bagian drivernya ya. Jadi tentunya ini akan membuat nyaman si driver juga karena ada kursi pijatnya ya, walaupun kursi penumpangnya kalau ada bosnya nggak ada dipijat-pijat gitu ya. Kemudian di sini juga ada untuk tekanan angin bannya juga kelihatan di sini atau TPMS-nya. Kemudian untuk berapa bahan bakarnya atau konsumsi dari daya listriknya juga ada. Kemudian kalau teman-teman mau ngatur kendaraannya pun dari sini juga ya, mulai dari vehicle control, driver sit up, kemudian lampu-lampu juga pengaturan di sini. Driver assist ya atau ADAS-nya tadi, kemudian ada voice command di sini semuanya. Pokoknya head unit audionya ini tidak hanya sekedar buat hiburan aja, tapi memang jadi kontrol dari kendaraannya juga gitu ya. Ini salah satu yang menarik dari Geely EX5 ini. Jadi memiliki fitur yang cukup modern dan tentunya sudah canggih. Selain itu juga bisa untuk ngatur AC, bahkan dia juga ada fitur perintah suara tadi ya. Ada tombol di bagian setir, kalau kita tekan open all window. Semua kaca jendela langsung terbuka otomatis sampai belakangnya, dan untuk nutup juga bisa perintah suara juga. Close all window. Semua kaca ditutup. Selain bisa dikontrol dari perintah suara, kalau mau buka panoramik sampai belakang juga ada di sini ya. Jadi di sini ada fitur. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, misalkan mau dibuka full nih panoramiknya, teman-teman geser aja ke bawah gitu ya. Dia akan terbuka secara otomatis sampai belakang. Kalau misalkan teman-teman mau nutup sunroof juga, kalau misalkan baru dari head unit bisa dari sini juga fully close ya. Dia langsung tertutup secara otomatis ya, bahkan ada ditampilkan di layar juga. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau nutup panoramiknya juga bisa.
Jadi ini cukup menarik. Jadi kita tidak hanya melihat sistem yang ada di atas, tapi bahkan dia connect dengan yang ada di tampilan head unit audionya juga. Kemudian di tengah juga ada sisi AC-nya ya, ini juga kelihatan elegan, dia motif-motif kayu gitu, warna abu-abu glossy, lengkap dengan list-list warna chrome dan warna hitam glossy juga ya, jadi kelihatan elegan di tengah, ada lapisan kulit, dan ini dia menyambung sampai ke door trim kirinya juga gitu ya, jadi semuanya itu empuk termasuk di bagian atasnya juga, dan list sisi AC-nya juga kelihatan modern ya, dia kelihatan simple, tarikan garisnya dari kiri sampai ke tengah itu warna chrome, dan di atas bawahnya juga ada warna-warna hitam glossy-nya juga, di bagian pojokan ada tweeter juga, yang kelihatan premium juga gitu ya, dengan merek Flame Auto Sound, lalu dilengkapi juga dengan airbag untuk penumpang depannya juga. Dan di bawah sini dia masih ada tombol ya, ini untuk pengaturan untuk volume medianya atau audionya, kemudian juga ada pengaturan untuk kipas, kemudian rotasi udara dari AC-nya, kemudian juga ada untuk front defogger, dan juga ada pilihan auto untuk AC-nya juga. Lalu di sini dia juga ada cup holder ya, yang bisa dibuka tutup, dan tampilannya juga dibuat elegan, warna hitam-hitam glossy seperti ini, dan kalau ditutup jadinya rapi gitu ya, di bagian klasternya ini jadi kelihatan modern, dan ini juga ada emblem Geely-nya lengkap dengan warna-warna wooden panel gitu ya. Di sini juga ada dua tempat penyimpanan untuk handphone, dan menariknya yang sebelah kanannya sudah dilengkapi dengan wireless charger juga. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bawa kabel, tinggal taruh handphonenya di sini, akan terisi penuh juga gitu ya. Dan di sini untuk armrestnya ini juga sudah dilapis soft touch juga gitu ya, sebagai console box. Dan kalau dibuka ini cukup menarik karena boxnya juga cukup besar juga gitu ya, dan dia juga cukup dalam. Selain itu, dia juga masih ada tempat penyimpanan terbuka di sini ya. Jadi cukup besar juga, bisa untuk naruh tas cewek mungkin malah. Ini benar-benar tinggi juga. Terus dia juga ada colokan-colokan baik untuk model USB-A, ada Type-C, kemudian ada power outlet juga. Jadi cukup lengkap juga di bawah ini. Di atas spion dalamnya dia masih standar ya, tapi tampilannya cukup elegan. Ada lampu cabin 2, ini juga sudah LED, ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Jadi untuk lampu hazard tentunya masih tombol supaya lebih mudah gitu ya, karena sifatnya memang dipakai ketika darurat. Kemudian di bagian kanan kirinya juga ada sun visor yang bisa dibuka tutup ya, lengkap dengan lampu juga di kanan kiri. Lalu ada pegangan tangan yang sudah retract juga untuk penumpang depannya. Kemudian untuk di bagian joknya, headrestnya ini juga menarik ya, karena dia juga ada sound juga. Jadi total soundnya itu ada 16 atau 16 speaker. Jadi ini juga akan memberikan kualitas suara yang tentunya akan lebih nyaman, kelihatan lebih powerful juga ya untuk speakernya, apalagi sudah termasuk merek premium juga gitu ya. Lalu juga ada airbag untuk jok di penumpang depannya. Bahkan yang menarik, pengaturan untuk kursi di bagian penumpang depan ini juga sudah elektrik ya, baik untuk maju mundur, pengaturan sandarannya, bahkan dia juga ada pengaturan untuk bantalan betis kita ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau duduk di depan pengen lebih rileks nyaman, dia juga bisa dibuat hampir rata gitu ya. Jadi tentunya ini benar-benar sangat rileks di bagian penumpang depannya. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk rim di baris keduanya juga sama kayak depannya ya. Ini sudah soft touch di bagian atas ini. Empuk kalau teman-teman nyender ketiduran di dalam gitu ya. Lalu ada ornamen warna hitam glossy, jadi menambah kesan yang mewah, lengkap dengan handle pintu yang sudah dilapis chrome juga. Lalu untuk armrestnya juga dilapis kulit juga. Kemudian ada tombol power window-nya yang sudah auto, dan di bawah juga ada speaker lagi ya. Ada cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Geely EX5 2025 ya. Dan ngomongin kelegaannya jangan ditanya nih, teman-teman lihat sendiri, dia lega banget. Walaupun dari luar tuh mobilnya sebenarnya kayaknya kecil gitu ya, mirip-mirip kayak HR-V, tapi ternyata ini memang dalamnya lega banget ya, karena sebenarnya dimensinya memang lebih besar gitu ya. Cuman sekilas saja kalau di jalannya kelihatan kecil, tapi sebenarnya mobil ini cukup gede, tapi boleh dibilang sedang ya, karena nggak terlalu besar-besar banget. Jadi memang kalau di bawah sendiri juga masih kelihatan kupel, enak, nyaman gitu ya. Dan di ruang baris keduanya cukup lega seperti ini, headroomnya juga tinggi, dari tinggi saya 167 bahkan 10 jari lebih. Kemudian juga di atasnya ada pegangan tangan retract kanan kiri, ada lampu cabinnya ya sudah LED juga di baris keduanya. Kemudian di bagian atas tentunya ada panoramik yang gede juga ya, yang menyambung sampai ke sunroof depannya juga, sehingga kalau duduk di sini tuh kelihatannya mobil ini tuh luas gitu ya kalau dibuka seperti ini. Serta juga kita bisa melihat pemandangan langit, dan akan menjadi identitas kalau mobil ini termasuk mobil premium gitu ya. Kemudian ada seat beltnya juga sudah 3 titik penguncian termasuk tengahnya. Lalu headrestnya juga ada 3, semuanya sudah adjustable, jadi bisa diatur ketiganya. Lalu di sini juga ada armrest juga nih, kalau teman-teman lagi duduk berdua atau sendiri bisa jadi sandaran tangan, lengkap dengan cup holder juga.
Kemudian di bawah juga dia ada isofix juga ya. Jadi kalau mau ngikat-ngikat kursi baby, kalau dibutuhkan juga tentunya akan gampang juga. Dan kursinya itu cukup nyaman karena dudukannya ini pas gitu ya, cukup tinggi, bahkan lantainya juga rata gitu ya. Jadi kalau di baris keduanya ini ada penumpang di tengah, dia tetap nyaman juga di bagian kakinya. Lalu di bagian depan ini dia juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri yang tentunya sudah dilapis kulit. Ada blower AC belakangnya juga. Lalu ada colokan juga ya, model Type-C dan USB-A. Dan di bawahnya dia juga ada laci-laci penyimpanan, bisa untuk naruh handphonenya kalau lagi dicas di situ. Dan nggak ketinggalan, di bagian belakang ini masih ada speaker lagi ya di bagian atas, karena memang speakernya tuh banyak banget, bahkan ada 16 speaker. Untuk buka bagasinya juga cukup menarik karena sudah electric power back door. Jadi teman-teman sekali tekan aja dia akan terbuka otomatis, atau mau nutup juga bisa langsung dari tombol yang kelihatan di atas ini. Dan teman-teman juga bisa buka tutup dari remote juga ya. Jadi nggak perlu ngedeket ke mobil, bisa jarak jauh kalau pakai remote. Bahkan teman-teman juga bisa buka dari dalam juga yang ada di head unit audionya tadi juga gitu ya. Jadi cara bukanya sudah elektrik, tentunya juga ini salah satu keunggulannya juga. Dan kita lihat bagasinya cukup besar, dia juga rata dengan plat bodinya juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau masukin barang-barang yang berat, tentunya juga akan mudah. Kemudian juga teman-teman sebenarnya masih bisa lipat jok baris keduanya juga gitu ya, bisa 60-40 juga. Lalu menariknya masih ada lampu penerangan juga di bagian belakang ini sudah LED. Bahkan ada speaker juga di bagian kirinya yang tentunya sudah pakai flame audio. Kemudian di bagian kanan ini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Dan kalau kita buka karpet bawahnya, di sini juga ada storage yang cukup besar ya, karena baterai atau mesinnya di depan, sehingga di sini bisa untuk naruh barang-barang lagi. Bahkan ini bener-bener gede banget. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Geely EX5 2025. Jadi teman-teman yang mungkin cari mobil compact tapi punya dimensi yang lega, tadi teman-teman lihat sendiri dengan fitur-fitur canggih gitu ya, ala mobil Eropa. Tentunya Geely adalah salah satu alternatif juga untuk menjadi pilihan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nanti berminat bisa langsung konsultasi atau hubungin Kak Via, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri aja, kira-kira teman-teman bisa mendapatkan harga net atau diskon berapa, atau mungkin teman-teman kalau pengen hitungan kredit, bahkan pengen lihat unit dan janjian test drive, teman-teman bisa langsung janjian sama Kak Via, hubungi nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.